Di tengah hutan terlihat seorang pria sedang lari terbirit-birit. Sepertinya ada makhluk mengerikan yang sedang memburunya. Ia pun kemudian bersembunyi di sebuah gubuk reot. Di dalamnya secara tiba-tiba ia diserang oleh dua orang vampir secara membabi buta. Belum sempat mencicipi darah pria malang tersebut, lalu muncullah seorang pria bertopeng memanah kepala salah satu vampir tersebut, lalu menghentak kepala vampir yang satunya lagi dengan sebuah balok. Kedua vampir tersebut pun tumbang dan tak bergerak lagi. Lalu pria bertopeng tadi mendekati si pria malang itu dan mengatakan kalau dirinya sudah terinfeksi dan akan segera berubah menjadi vampir. Dan tak lama kemudian pria tersebut pun tewas. Belum sempat berubah menjadi vampir, pria bertopeng pun membunuhnya lagi. Dan inilah protagonis kita yang bernama Atsushi. Atsushi sepertinya sadar kalau dirinya sedang dipantau oleh seseorang dari jarak yang tak begitu jauh. Dan benar saja, di luar tampak seorang pria berwajah pucat. Dia adalah vampir tertua dan juga tokoh antagonis kita bernama Master Miyabi. Dan inilah rangkuman lengkap film yang berjudul Higanjima, berasal dari Jepang yang rilis pada tahun 2009 yang lalu. Sementara di tempat yang berbeda, seorang pemuda SMA sedang dibully dan dikejar oleh teman sekelasnya. Lalu diselamatkan oleh seorang wanita misterius dan membawanya ke sebuah hotel terdekat. Di hotel tersebut, si pemuda sempat mengintip si wanita yang sedang mandi. Hampir saja ketahuan, si pemuda pun berpura-pura sedang menonton TV. Si pemuda pun sempat mencuri pandang ke arah wanita tersebut. Tak lama kemudian wanita itu pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Rei. Lalu si pemuda bertanya, "Mengapa kau menolongku?" Lalu si wanita menjawab bahwa aku tertarik kepadamu, Akira. Si pemuda tampak heran bagaimana bisa si Rei tahu namanya. Lalu Rei menunjukkan sebuah KTP kepada Akira. Akira pun semakin terheran karena KTP tersebut adalah KTP kakaknya yang hilang 2 tahun yang lalu saat sedang berlibur ke sebuah pulau. Tak lain adalah Atsushi, pria bertopeng yang muncul di awal film tadi. Lalu Rei meyakinkan Akira bahwa abangnya masih hidup dan berada di suatu tempat. Rei bertanya kepada Akira apakah dia masih mau bertemu dengan abangnya itu. Lalu Akira menjawab tentu saja ia ingin bertemu dengan abangnya yang sudah lama menghilang itu. Keesokan harinya, Akira dan temannya secara tidak sengaja melihat Rei ditampar oleh seorang pria di tempat umum. Lalu Akira CS memutuskan untuk mengikuti Rei dan pria tersebut yang pergi ke suatu tempat. Alangkah terkejutnya Akira CS melihat pria tersebut menggigit seorang wanita yang sedang diikat di sebuah gedung kosong. Dari sini kita tahu bahwa pria tersebut adalah seorang vampir. Lalu si vampir menyadari bahwa aksinya tersebut disaksikan oleh Akira dan teman-temannya. Lalu dia pun berusaha memburu mereka. Akira CS pun lari dan bersembunyi di gudang kosong tersebut. Teman Akira yang bernama Yuki mengadu karena lututnya yang terluka. Si vampir yang mendengar langsung menerkamnya. Melihat itu, Akira dan temannya yang bernama Ken berusaha menyelamatkan Yuki dan memukul kepala vampir tersebut dengan sebuah besi. Tak terima, si vampir pun melepaskan Yuki dan mengincar Akira dan Ken. Setelah bergelut cukup lama, si vampir pun berhasil menangkap Akira. Saat hendak menghisap darah Akira, lalu Rei pun datang dan menabrak si vampir itu dengan sebuah pot clip dan menancap perut si vampir tersebut hingga tewas. Belum yakin si vampir benar-benar mati, Rei melanjutkan memukul kepala vampir tersebut dengan sebuah besi hingga berkali-kali.
Kemudian Akira menanyakan kepada Rei apa yang dia lakukan dengan vampir tersebut. Rei menjawab kalau vampir itu sedang memata-matai dirinya dan menceritakan kalau 2 tahun yang lalu pulau tempat ia tinggal diserbu oleh vampir dan membunuh hampir seluruh penduduk pulau, termasuk keluarga Rei. Rei pernah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, namun laporan Rei tidak ditanggapi serius karena pulau tersebut tidak tercatat di dalam peta. Rei pun meminta Akira untuk ikut bersamanya ke pulau untuk menumpas vampir-vampir tersebut dan membantu kakaknya Atsushi yang sedang berjuang melawan vampir-vampir di pulau itu. Akira pun tanpa pikir panjang menyetujui ajakan Rei tersebut agar bisa bertemu dengan kakaknya Atsushi. Teman-teman Akira yang tadinya sempat menolak akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Akira dan Rei, bersama-sama membantu menumpaskan vampir-vampir tersebut. Mereka pun menaiki kapal menuju ke pulau bernama Hanjima tersebut. Sesampainya di Pulau Hanjima, pulau yang sangat gelap dan sunyi mencekam. Tengah jalan tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang nenek tua. Dan nenek tua itu mengatakan kalau mereka semua akan mati. Kemudian sekumpulan vampir menyerang dan mengepung Akira CS dari segala arah. Namun anehnya si Rei tiba-tiba menghilang. Scene pun berganti di mana Akira CS terbangun dan menyadari kalau mereka telah disekap di sebuah penjara kecil dan gelap. Lalu Ken menganggap Rei telah menjebak mereka semua agar datang ke pulau itu untuk menjadi santapan vampir. Sementara itu di ruangan lain tampak Rei sedang diinterogasi oleh Master Miyabi. Rei yang dituduh berkhianat oleh vampir yang telah ia bunuh di awal tadi yang ternyata masih hidup. Rei pun berusaha meyakinkan Master Miyabi bahwa dirinya tidak berkhianat. Namun Master Miyabi sepertinya tidak begitu percaya dengan ucapan Rei itu dan memberi peringatan kepada Rei untuk tidak sesekali bertindak bodoh dengan berkhianat kepadanya, karena dirinya pasti akan tahu. Malam itu Master Miyabi pun meniduri Rei dan menghisap darahnya. Master Miyabi tampak puas dan tertidur lelap. Lalu scene berganti di mana Ken dibawa oleh penjaga penjara untuk dijadikan tumpal makan malam sang vampir. Ken yang berontak saat hendak dibawa membuat si penjaga secara tak sengaja menjatuhkan kuncinya. Setelah Ken dibawa pergi ke ruangan lain, Akira pun buru-buru memungut kunci itu dan membuka pintu penjara tersebut, lalu mengendap-endap keluar. Di ruangan bawah tanah, Akira CS melihat Ken sedang disekap dan bersiap-siap untuk dibunuh. Melihat itu, Akira dan Yuki pun berniat untuk menolongnya dan menyuruh ketiga teman lainnya untuk kabur duluan keluar dari tempat tersebut. Dan akhirnya mereka pun berpencar. Di dalamnya, Akira dan Yuki bergelut melawan penjaga untuk menyelamatkan Ken. Setelah melewati pergelutan yang cukup lama, Akira pun berhasil melumpuhkan penjaga tersebut dan membebaskan Ken dan tahanan lainnya. Lalu seorang monster aneh menyerupai separuh naga separuh manusia yang merupakan piaraan Master Miyabi melaporkan kepada sang master kalau ada tawanan yang kabur. Mendengar itu, Master Miyabi bukannya khawatir, ia malah menganggap itu adalah hal yang menyenangkan baginya. Rei yang mendengar itu terlihat senang melihat Akira berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Singkat cerita, Akira dan tawanan lainnya berhasil keluar dari tempat tersebut. Di tengah pelariannya, Akira hampir saja terkena sebuah jebakan yang ada di hutan itu. Namun berhasil ditangkis oleh seseorang. Dan seseorang itu ternyata adalah Atsushi. Dan akhirnya Akira dan kakaknya itu bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun sayangnya disambut dingin oleh kakaknya itu. Atsushi pun bergegas mengajak Akira dan lainnya untuk segera keluar dari hutan tersebut. Keesokan harinya Akira bertemu dengan kedua temannya yang terpisah tadi. Namun teman yang satunya lagi yang bernama Pong tak bagaimana terpisah dari mereka. Scene pun berganti di mana Pong terlihat sedang tersesat. Dan malangnya Pong dihampiri oleh monster piaraan Master Miyabi.
Atsushi mengajak Akira CS ke markasnya di mana terdapat banyak sekali senjata api peninggalan tentara di pulau tersebut. Setelah itu mereka pun beristirahat. Tapi Akira sepertinya tidak bisa tidur, memikirkan kakaknya yang berubah 180 derajat dari Atsushi yang selama ini ia kenal. Namun Yuki menenangkan Akira dan mengatakan kalau kejadian di pulau inilah yang merubah sikap kakaknya itu. Tak lama kemudian Pong pun kembali dengan keadaan penuh luka memanggil-manggil nama Akira. Mendengar itu Pong pun menghampirinya dan senang melihat sahabatnya itu sudah kembali lagi. Namun Akira mulai curiga melihat tingkah laku aneh Pong yang tak seperti biasanya. Pong yang menyalahkan Akira dan menganggap Akira telah meninggalkannya sendirian. Seketika berubah menjadi vampir dan menerkam Akira. Akira yang hampir saja digigit oleh Pong diselamatkan sekali lagi oleh Atsushi. Tanpa disangka pasukan Master Miyabi pun datang dan menyerang tempat tersebut yang dipimpin oleh Master Miyabi sendiri. Maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Master Miyabi dengan Atsushi CS. Akira masih tak tega membunuh sahabatnya Pong yang sudah terinfeksi. Namun Pong terus menyerangnya secara membabi buta. Melihat itu, Atsushi punlah yang membunuh Pong untuk melindungi Akira. Pertempuran yang masih terus berlanjut. Tampak Atsushi CS kewalahan melawan pasukan Master Miyabi yang sangat banyak. Di tengah itu Master Miyabi sempat menawarkan Atsushi untuk bergabung dengannya. Tapi tentu saja Atsushi menolak. Atsushi dan Akira pun mencoba untuk kabur. Namun pasukan Master Miyabi berhasil menangkap Yuki dan menyanderanya. Di tempat lain Akira tampak marah dengan abangnya Atsushi karena telah membunuh sahabatnya Pong dan juga membiarkan Yuki ditangkap oleh pasukan Master Miyabi. Namun Atsushi menjawab dia membunuh Pong untuk melindungi Akira. Dan untuk menyelamatkan Yuki dia tahu bagaimana caranya. Setelah itu Atsushi pun menceritakan kepada Akira apa yang telah terjadi dengannya selama ini saat Atsushi menikahi kekasihnya yang tinggal di pulau tersebut. Suatu hari Atsushi masuk ke sebuah kuil di mana kuil tersebut dilarang untuk dimasuki. Istri Atsushi sudah melarang, namun ia tidak mendengarkannya. Di dalamnya Atsushi melihat sebuah foto zaman dulu di mana ada Master Miyabi bersama dengan sekumpulan orang. Dan dari sebuah ruangan kecil terdengar suara seseorang merintih minta tolong. Mendengar itu Atsushi pun langsung mendekati ruangan tersebut dan membuka pintunya, bermaksud untuk menolong. Ternyata di dalamnya ada seorang vampir yang telah dikurung selama ribuan tahun. Akhirnya bebas atas kecerobohan Atsushi. Vampir tersebut adalah Master Miyabi. Setelah keluar, Master Miyabi menghisap darah istri Atsushi hingga tewas. Dan Master Miyabi pun akhirnya menghirup udara bebas dan membalaskan dendamnya kepada penduduk pulau tersebut. Itulah mengapa Atsushi tidak pernah keluar dari pulau itu, belum dapat membalaskan dendamnya kepada Master Miyabi yang telah membunuh istrinya. Akira pun akhirnya bisa mengerti kenapa kakaknya bisa berubah. Rasa bersalahlah yang membuatnya menjadi dingin dan pemarah. Atsushi pun membawa Akira bertemu dengan pasukan lain yang juga punya tujuan yang sama untuk menumpas Master Miyabi. Di sana Akira pun belajar bagaimana cara menggunakan pedang. Karena tak ingin membahayakan keselamatan Akira, Atsushi pun pergi menghadapi Master Miyabi sendirian tanpa mengajak Akira ikut bersamanya. Di sana ia melawan pasukan Master Miyabi dan satu persatu berhasil ia kalahkan. Di sini kita baru tahu bahwa ternyata monster piaraan Master Miyabi adalah jelmaan nenek tua yang menghadang Akira CS di awal tadi. Monster itu menyambar Akira dan membawanya ke atas udara, berniat untuk melemparnya ke bukit yang sangat tinggi. Namun berhasil dihalangi oleh Rei yang berada di bawah, dengan cara melemparkan pisau ke atas hingga mengenai dan menusuk perut si monster itu. Seketika monster itu pun lumpuh dan terkulai tak berdaya. Secara sigap dengan keras Akira pun menghantam monster itu ke bukit batu. Dan akhirnya monster itu pun terbakar dan tewas. Di bawah Rei bermaksud untuk menikam Master Miyabi yang berada di atas kuda.
namun berhasil ditangkis oleh sang master hingga Ray terpental di tanah. Lalu Master Miyabi menantang Atsushi untuk bertarung dengannya 1 lawan 1 di dalam gua. Karena dendam yang sudah memuncak, Atsushi pun mengiyakan tantangan dari Master Miyabi tersebut. Ray sempat menghalangi dan mengatakan kalau itu hanyalah jebakan dari sang master. Namun Atsushi tampaknya tidak peduli. Lalu Ray pun menemani Atsushi masuk ke gua tersebut. Ternyata di sana monster raksasa piaraan Master Miyabi telah menunggu mereka. Dan Yuki yang terikat tergantung di atas sebagai umpannya. Di saat Ray dan Atsushi bergelut melawan monster itu, tiba-tiba Akira dan pasukan lainnya datang menyerang gua itu. Dan pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Master Miyabi pun memancing Atsushi untuk datang ke atas. Lalu mereka pun bertarung 1 lawan 1. Setelah pergelutan yang cukup lama, akhirnya Ray dan Akira berhasil melumpuhkan monster naga raksasa tersebut. Lalu Akira menyusul Atsushi untuk menyerang Master Miyabi. Dalam pertempuran sengit itu, Akira dan Atsushi berhasil menewaskan Master Miyabi. Namun sayangnya Atsushi pun harus terkorban dalam pertempuran berdarah itu. Lalu bom pun meledak dan gua tersebut hangus terbakar, dan jasad Master Miyabi pun ikut terbakar di dalamnya. Ray, Akira, dan pasukan lainnya berhasil keluar dari tempat tersebut. Ketua pulau berterima kasih kepada Akira karena telah membantu mereka dan berjanji akan menguburkan jasad Atsushi secara layak. Kemudian Akira, Ray, dan teman-temannya keluar dari pulau tersebut. Maka film pun berakhir.